Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal. Rusia akan segera melakukan uji coba peluru kendali hipersonik baru mereka yang diberi nama RS-28 Sarmat atau dijuluki oleh pesaing mereka dunia barat sebagai peluru kendali Satan II. Seperti dilaporkan The Sun, peluru kendali itu diklaim terbang pada kecepatan hipersonik yaitu 15.880 mil per jam. Tidak ada sistem pertahanan udara di dunia sejauh ini yang bisa menghadang peluru kendali tersebut. Alasannya karena terlalu cepat untuk dicegat dengan rudal apapun yang ada saat ini. Rusia menganggap latihan peluncuran rudal Sarmat ini sebagai sinyal peringatan kepada NATO yang dianggap memprovokasi konflik karena melakukan latihan perang di Laut Hitam. Senjata nuklir hipersonik baru Rusia itu digadang tidak dapat dihindari oleh perisai pertahanan militer Amerika Serikat dan dapat menghancurkan area seluas Inggris dan Wales atau Texas. Rusia memastikan pada hari Jumat lalu, uji coba peluncuran rudal balistik antar benua yang berbobot 208 ton itu akan segera dimulai sebelum akhir 2021. Senjata nuklir hipersonik baru milik Rusia itu adalah generasi kelima dari rudal balistik antar benua dengan propelan cair berbasis silo yang disebut RS-28 Sarmat, tetapi dijuluki di barat sebagai Satan II. Rudal Sarmat adalah salah satu dari 6 senjata strategis Rusia baru yang diluncurkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada 1 Maret 2018. RS-28 Sarmat diharapkan mulai beroperasi pada tahun 2022. Seperti dilaporkan oleh The Sun, pengumuman mengejutkan dari Rusia itu muncul beberapa hari setelah dipantau ada lebih dari 2.000 tentara dan 30 kapal termasuk dari Inggris yang ambil bagian dalam latihan NATO Breeze 2021 di Laut Hitam. Peluru kendali berkecepatan 15.880 mil per jam itu akan menjadi senjata mematikan terbesar dalam persenjataan nuklir modern Vladimir Putin. Jika uji coba berhasil, rudal balistik antar benua itu akan membantu memperkuat pertahanan Rusia paling cepat pada tahun 2022. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan tes penerbangan akan dilakukan tahun ini dan harus selesai pada tahun 2022. Di tahun itu, batch pertama harus memasuki layanan dengan pasukan rudal strategis. Saling tuduh sejak pencaplokan Crimea oleh Rusia yang dianggap ilegal dan tidak sah di dunia barat membuat NATO meningkatkan operasinya di Laut Hitam. Kapal-kapal perang NATO secara rutin hilir mudik di Laut Hitam. Sesuai dengan hukum internasional biasanya berpatroli di perairan internasional selama sekitar 2/3 tahun. Yuri Philipson, Direktur Departemen Eropa keempat di Kementerian Pertahanan Rusia kepada RIA Novosti, mengatakan Laut Hitam saat ini sudah tidak kondusif. Sayangnya kita harus mengakui dari wilayah damai dan bertetangga baik menjadi zona konfrontasi militer yang berbahaya, ujar Philipson. Sangat jelas bahwa pelatihan semacam ini yang dilakukan di Laut Hitam sangat memprovokasi, bukannya mencegah situasi konflik, ucap Philipson. Kapal selam nuklir dengan peluru kendali hipersonik Zircon milik Rusia lantas menjalankan misi penetrasi dalam hingga lebih dari 500 meter di Samudra Atlantik.